baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Semangat sekali ya. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan khususnya buat hari ini semangat untuk mengikuti pembelajarannya. Pertama-tama tidak lupa lagi kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di kelas hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa kepada ketua kelas. Saya mungkin bisa memimpin kita dalam doa. Ya Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Oke, terima kasih Sela atas doanya. Nah, Bapak akan mengecek keadaan kalian terlebih dahulu. Kepada kita kelas, apakah ada yang hadir atau tidak hadir? Hadir semua Pak. Alhamdulillah jika semuanya hadir. Saya tandai dulu ya. Nah, oke, baik. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini anak-anak, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian. Sebelumnya, ada yang sudah pernah pergi ke pasar atau supermarket? Saya tak ada, Pak. Oh, kalau Resha, pasar apa saja? Pasar Sukramajaya dan Mangun, Pak. Ada yang lain? Saya Pasar Wono, Pak. Oh, pasar Wono. Yang lain ada? Saya, Pak. Ya? Di Pasar Sentral Polewali Pak. Oh, pasar sentral Polewali. Nah, anak-anak, ketika kalian pergi ke pasar itu pasti kalian sudah lihat ada rak sayur kan, rak buah ataupun rak pakaian. Menurut kalian itu dipisahkan atau digabung dalam satu tempat? Dipisah. Nah, karena dipisah, saya ingin bertanya lagi nih buat anak-anak sekalian. Menurut kalian nih, mengapa barang-barang tersebut itu perlu dipisahkan? Agar mudah dicari dan tidak tercampur-campur gitu. Oke, baik. Nah, jawaban Eliza itu sudah sangat tepat. Nah, pengelompokan tersebut dilakukan agar kita lebih mudah mencari sesuatu yang kita inginkan. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa pengelompokan tersebut itu juga diampu dalam ilmu biologi, di mana setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini dikelompokkan berdasarkan cirinya. Nah, dari pengelompokan inilah kita akan mempelajari materi terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, di dalam materi klasifikasi makhluk hidup ini anak, ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan yang akan kita capai itu yang pertama, nah, jadi tujuan pertama yang akan kita capai itu anak-anak adalah mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan klasifikasi dari makhluk hidup. Nah, yang kedua, tolong diperhatikannya anak-anak. Yang kedua adalah mengidentifikasi dasar dari pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan yang kelompokkan makhluk hidup secara sederhana. Nah, anak-anak, untuk tujuan ini silakan dicatat di kertasnya masing-masing. Baik Pak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ke kalian ini. Apakah yang di belakang jelas? Jelas, Pak. Nah,
anak-anak, pada gambar yang ada pada kertas ini menunjukkan adalah berbagai macam makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama apa ya? Gambar apa? Kucing. Yang ini? Burung. Yang ini? Ikan. Nah, anak-anak seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ketiga makhluk hidup ini ada di lingkungan sekitar kita. Nah, berdasarkan dengan topik pembelajaran kita hari ini, bagaimana sih cara kita menentukan atau mengelompokkan mereka berdasarkan ciri yang dimilikinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aktivitas pembelajaran berkelompok, saya ingin bertanya kepada anak-anak semua. Mungkin Eca, menurut Eca apa sih perbedaan dari ketiga gambar ini? Menurut saya Pak, perbedaan ada pada tubuh dan bentuk tubuh itu. Kucing itu memiliki bulu dan tubuh yang berjalan di darat, sedangkan ikan memiliki sisik dan tubuhnya yang cocok untuk hidup di air. Perbedaan ini bisa digunakan untuk menggunakan kelompok hewan berdasarkan ciri tubuhnya Pak. Oke, baik. Terima kasih, Eca. Nah, saya ingin bertanya lagi berdasarkan jawaban Eca tadi. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana kita membedakan makhluk ini berdasarkan tempat hidupnya? Saya Pak. Ya, boleh. Jadi berdasarkan jawaban dari saya tadi, menurut saya tempat hidup itu sangat berpengaruh. Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Nah, perbedaan habitat ini itu membuat mereka memiliki bentuk tubuh dan cara hidup yang berbeda, sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam pengelompokan. Oke, baik. Terima kasih, Muli. Nah, pertanyaan terakhir nih buat anak-anak semua. Menurut kalian, berdasarkan jawaban Muli dan Teresia tadi, bagaimana cara kita membedakan perkembangbiakannya? Ada yang bisa? Ya, Eliza. Jadi cara berkembang biak itu dapat dibedakan sebagai dasar pengelompokan karena ada makhluk hidup yang melahirkan seperti kucing dan ada yang bertelur seperti ayam dan ikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki cara reproduksi yang berbeda sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan hal tersebut. Ya, nah anak-anak sekalian, jawaban yang telah kalian berikan itu sudah cukup jelas. Di mana kalian sudah mampu nih menemukan konsep bagaimana dasar-dasar pengelompokan dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok besar. Jadi sebelum itu Bapak akan membagikan ini LKPD ini kepada 3 kelompok besar tersebut. Jadi untuk kelompok 1 itu untuk barisan ini, kelompok 2 untuk barisan dari depan sampai belakang di sini, dan kelompok 3 itu di sini. Nah, ini LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, silakan dibaca LKPD yang Bapak telah bagikan. Jadi anak-anak, di dalam LKPD itu ada beberapa tugas yang perlu kalian lakukan. Yang pertama itu adalah kalian harus mengidentifikasi persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang ada di dalam LKPD itu. Kemudian tugas yang kedua itu adalah kalian menentukan nih bagaimana dasar pengelompokan dari makhluk hidup. Nah, tugas yang ketiga itu adalah kalian mampu nih mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Jadi Bapak harap dalam sesi diskusi hari ini kalian semua itu berpartisipasi dalam sesi berkelompok ini. Jadi silakan dimulai diskusinya. Baik Pak. Oke, baik. Bagaimana kelompok 1? Materinya sudah cukup jelas. Bagaimana kelompok 2? Aman, Jadi Pak. kalian sudah paham? Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah paham dengan tidak? Baik, Bapak lihat masih ada beberapa kelompok yang kesusahan. Jadi Bapak akan membantu menjelaskan ke kalian sedikit. Nah,
cara menentukan makhluk hidup itu sebenarnya berdasarkan lengkap itu ada 3, itu adik-adik. Yang pertama itu kalian dapat membedakannya berdasarkan bentuk tubuhnya, habitatnya, dan cara berkembang biaknya. Nah, anak-anak sekalian, suatu makhluk hidup semakin banyak persamaan yang dimilikinya, maka mereka dapat dikelompokkan menjadi satu bagian. Begitu pula sebaliknya, jika banyak perbedaan yang dimilikinya itu, maka makhluk hidup itu harus dipisahkan dari kelompok tersebut karena tidak sama. Nah, sebagai contoh nih, dapat yang saya berikan adalah coba perhatikan kertas dan pulpen ini. Menurut kalian, apakah kertas dan pulpen ini sama? Tidak. Nah, jika tidak sama, menurut kalian apakah mereka dapat dikelompokkan menjadi satu bagian? Tidak. Nah, kalian mengatakan tidak karena kalau coba kita identifikasi kertas ini. Kertas ini kan bentuknya persegi panjang. Sedangkan pulpen ini bulat, kamping, kecil, sehingga mereka itu memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga mereka itu tidak dapat dikatakan sebagai satu kelompok. Nah, kalau begitu, kalau menurut kalian pulpen ini sama pulpen ini sama atau tidak? Sama. Ya, betul sekali. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dari segi bentuk, tapi perbedaannya itu tidak signifikan dari anak-anak semua. Kalau coba kalian lihat, bentuknya ini ramping, ini juga ramping. Meskipun kayak beda sedikit itu, tapi itu masih bisa dikatakan dalam satu kelompok karena di sini pulpen yang ini ada ujung runcingnya, pulpen yang ini juga ada ujung runcingnya. Dari segi bentuknya juga itu ramping dua-duanya atau kecil dan juga panjang. Jadi mereka masih bisa dikatakan sebagai satu kelompok. Nah, begitulah beberapa pengantar yang dapat Bapak berikan. Apakah ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Silakan dilanjut sesi diskusi. Baik, Pak. Oke, baik anak-anak, karena jam sudah menunjukkan pukul 11.52. Sekarang Bapak minta untuk setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi untuk kelompok 1 itu akan menjelaskan bagian B, kelompok 2 menjelaskan bagian E, dan kelompok 3 itu menjelaskan bagian F. Mungkin kepada kelompok 1 ada perwakilan yang bisa menjelaskan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perbedaan ciri makhluk hidup mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Triana. Selanjutnya saya minta kepada kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas atau menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagian E, yaitu soalnya sama ada juga makhluk tersebut. Jadi kelompok kami sama ada juga makhluk tersebut itu dari kucing dan itu sama-sama makhluk hidup, kemudian sama-sama bernafas, sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama dapat bergerak, dan sama-sama dapat berkembang. Kemudian yang kedua sebenarnya ada juga makhluk tersebut. Jadi perbedaannya kalau kucing itu berbulu dan melahirkan, kalau ayam itu berbulu dan bertelur, kemudian ikan itu bersih dan tidak. Kemudian untuk kegiatan kedua yang bagian kelompokan, kelompok makhluk itu berdasarkan ciri yang sama makhluk hidup, kelompok kucing hewan yang melahirkan atau mamalia. Kemudian ayam, hewan bertelur, dan ikan yang termasuk hewan yang hidup di air. Kemudian yang bagian ketiga itu dasarkan kalian dalam kelompok tersebut. Kemudian dasarkan dalam kelompok itu menjadi cara mereka berkembang biak, kemudian habitatnya dan ciri-ciri tubuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya itu kelompok 3 mungkin bisa mempresentasikan hasil diskusinya, Nak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Mungkin itu mapar dari saya. Assalamualaikum. Oke, baik. Berikan aplaus kepada ketiga kelompok. Nah, anak-anak
sekalian, setelah mendengar jawaban kalian itu sudah cukup tepat, di mana kalian telah menemukan konsep atau bagaimana cara menentukan klasifikasi berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi kita tadi, kita dapat mengetahui nih sebenarnya apa sih pengertian dari klasifikasi itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, klasifikasi adalah suatu proses di mana pengelompokan makhluk hidup itu dilakukan berdasarkan persamaan, perbedaan, ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Terus, dalam klasifikasi itu juga anak-anak ada yang namanya tujuan dari klasifikasi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan temannya pada awal pertemuan tadi, klasifikasi digunakan untuk lebih memudahkan kita mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Sedangkan dari klasifikasi juga itu, apakah memiliki manfaat buat kita anak-anak? Tentu saja ada. Di mana manfaat dari klasifikasi itu adalah pertama, mempermudahkan kita mengamati makhluk hidup. Yang kedua, itu adalah untuk membedakan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga, manfaat dari klasifikasi yang perlu anak-anak ketahui itu adalah untuk memahami bagaimana keanekaragaman yang ada di alam sekitar kita. Jadi berdasarkan kegiatan ini kalian itu sudah berhasil menemukan konsep materi dari klasifikasi makhluk hidup yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Bapak ingin kita sama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, Bapak ingin bertanya buat anak-anak sekalian, ada yang bisa menjelaskan kembali pengertian dari klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pemahamannya sendiri? Saya, Pak. Ya, silakan Sela. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri, Pak. Nah, jawaban Sela tepat. Silakan berikan aplaus. Nah, jawaban dari Sela itu sudah benar. Bapak ingin melengkapinya lagi. Jadi anak-anak, klasifikasi itu adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan, perbedaan, ciri yang dimilikinya. Sedangkan kalau Bapak bertanya lagi nih buat anak-anak sekalian, ada yang bisa menjelaskan tujuan dari klasifikasi menurut pengertiannya sendiri begitu? Ada yang bisa? Ya, Ainun. Agar mudah dipelajari, Pak. Ya, betul sekali. Selain tujuan, mungkin ada yang bisa menjelaskan manfaatnya? Ya, Putri. Agar mudah mengenali makhluk hidup, Pak. Ya, betul sekali jawaban dari Ainun dan Putri. Nah, anak-anak, tujuan dan manfaat inti dari klasifikasi itu adalah untuk memudahkan kita mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekali lagi Bapak ingin bertanya nih, sebagai evaluasi singkat kepada anak-anak sekalian. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan contoh dari pengelompokan makhluk hidup berdasarkan habitatnya? Ya, Liza. Misalnya kucing di darat dan ikan yang ada di laut. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk temannya. Nah, jawaban Liza itu sudah cukup cepat. Dimana kalau kita ingin mengelompokkan makhluk hidup, kita harus melihat berdasarkan habitatnya. Seperti kucing tadi kata Eliza, itu dikelompokkan sebagai hewan yang hidup di darat. Contohnya hewan yang hidup di darat itu ada singa lagi, harimau. Itu mereka satu keluarga sama kucing. Nah, contohnya lagi itu ikan yang hidup di laut, di mana mereka dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Nah, dia untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak harap bekal terkait dengan ilmu klasifikasi ini dapat berguna untuk kita di masa depan terkait dengan bagaimana cara kita mengelompokkan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak jelaskan hari ini. Karena berhubung jam sudah menunjukkan hampir jam pulang, jadi saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Sela atas doanya. Nah, anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna untuk kita di masa depan. Oleh karena itu, Bapak izin tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.